Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan, Stambuk F221 18047. Kali ini saya akan mempresentasikan perkembangan arsitektur Art Nouveau dan arsitektur modern material beton. Arsitektur Art Nouveau 1819 sampai 1914. Zaman ini merupakan pergerakan revolusioner di mana adanya pembatas yang tegas antara seni murni dan seni terpakai. Art Nouveau lebih menitik beratkan pada konsep pemahaman kehidupan modern dan metode produksi. Seniman diharuskan berkreasi mulai dari arsitektur hingga furniture desain, sehingga seni merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Art Nouveau sangat mempengaruhi perkembangan gaya De Stijl Belanda 1920-an dan sekolah Bauhaus di Jerman 1920-an sampai 1930-an. Nama Art Nouveau berasal dari sebuah toko di Paris, Maison d'Art Nouveau, yang dimiliki oleh Siegfried Bing, yang memamerkan benda-benda yang memiliki ciri desain Art Nouveau. Sejarah Art Nouveau. Art Nouveau adalah aliran yang berasal untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Sangat tidak mungkin untuk tinggal di dalam rumah bergaya Art Nouveau tanpa furniture yang bergaya Art Nouveau pula, seperti peralatan makan, perhiasan, dan lainnya. Para desainer memusatkan gaya Art Nouveau di beberapa kota di Eropa termasuk Brussels, Nancy, dan Paris. Di Brussels, aliran ini secara aktif dikembangkan dengan bantuan Victor Horta dan Henry van de Velde. Gaya Art Nouveau berkembang pertama kali terjadi di Belgia dan menyebar ke Eropa sampai ke Amerika dengan nama yang berbeda, seperti Jugendstil di Jerman, Vienna Session di Austria, Stil Liberty di Italia, Modernista di Spanyol, dan Glasgow School di Inggris. Dinamakan Jugendstil pada masa Van Grade, Jugend yang berarti muda, Młoda Polska, gaya Polandia muda, di Polandia, Orskowierke di Denmark, dan Sessionisme di Vienna, di mana mencari seniman atau desainer untuk mengadakan pameran untuk memamerkan hasil karya mereka. Art Nouveau juga disebut style modern di Prancis, dan lain-lain. Abad ke-20 merupakan masa bagi berbagai jenis seni rupa modern untuk berkembang. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi dan berpengaruh budaya baru, juga didukung oleh industrial, kolonialisme, urbanisasi, dan lain-lain. Gaya Art Nouveau terjadi pada tahun 1890 sampai 1905. Salah satu contoh lukisan Art Nouveau dapat ditemukan di Rouquayrade Castle, Prancis. Viollet-le-Duc mengembalikan kerajaan pada 1850 dan ia berencana menciptakan Gothic Revival, dan ia membiarkan kerajaan seperti bentuk aslinya untuk menandai masa bergaya Art Nouveau. Evolusi tertinggi pada gaya Art Nouveau dapat dilihat pada Exposition Universelle tahun 1900 di Prancis. Dengan gaya yang modern, pada 1902 dilaksanakan Expositions Internationales d'Art Decorativa Moderna di Turki, Italia, di mana para desainer mengadakan pameran yang hampir dari seluruh negara Eropa, yang dimana gaya Art Nouveau berkembang. Art Nouveau menggunakan banyak inovasi teknologi pada akhir abad 19. Karakter Art Nouveau dinamis, mengalir dengan garis lekukan yang sangat mencerminkan karakter Art Nouveau. Karya Art Nouveau biasanya dicirikan dengan bentuk-bentuk plastis dan organis, tetapi tetap mengandalkan prinsip-prinsip geometris, seperti kebanyakan gaya pada umumnya. Art Nouveau memiliki bentuk yang harmonis, ciri utamanya adalah garis-garis mengalir. Pola ini berdasarkan bentuk tumbuhan dan pengaruh lukisan Jepang.
Art Nouveau style merupakan gaya ekstravaganza dengan ornamen yang terinspirasi dari alam seperti flora yang penuh dengan sulur-sulur, kelopak, bunga, dan kecantikan wanita. Di Indonesia, Art Nouveau dikenal sebagai aliran semarangan. Cirinya adalah garis-garis menggelombang dengan bunga. Gaya ini juga terlihat pada sisa-sisa bangunan kolonial di Indonesia. Media Art Nouveau. Dua dimensi benda-benda Art Nouveau yang dilukis, digambar dan dicetak pada bentuk seperti iklan, poster, label, majalah, dan sejenisnya. Di arsitektur ada beberapa nama yang identik dengan Art Nouveau, misalnya kota Barcelona dan Katedral La Sagrada Familia yang identik dengan arsitektur Antonio Gaudí dan C.R. Mackintosh. Art Nouveau dapat dihentikan dengan cita rasa seni bangunan yang eksentrik dan mahal mengingat tingkat kesulitan detail yang tinggi, belum lagi dengan penerapan bahan yang mahal. Sentuhan Art Nouveau dapat didapat dengan memajang lukisan Art Nouveau seperti reproduksi poster karya Munch Alphonse atau eksponen Art Nouveau lain, Klimt, Murau, Munch, Toulouse Lauter. Art Nouveau merupakan salah satu aliran seni lukis periode itu, terutama di Wina. Art Nouveau terutama diberikan dengan rancangan barang-barang sehari-hari seperti perhiasan, alat makan, barang pecah belah, dan perabot rumah tangga. Dan bisa dilihat ada dua contoh karya Antoni Gaudí, salah satu Casa Batlló dan Park Güell. Arsitektur modern, material beton. Arsitektur modern adalah suatu istilah yang diberikan kepada sejumlah bangunan dengan gaya karakteristik serupa, yang mengutamakan kesederhanaan bentuk dan menghapus segala macam ornamen. Pertama pada sekitar tahun 1900. Pada tahun 1940, gaya ini telah diperkuat dan dikenali dengan gaya internasional dan menjadi bangunan yang dominan untuk beberapa dekade dalam abad ke-20 ini. Sekedar untuk melengkapi dari segi konstruksi, perkembangan arsitektur modern ditandai dengan penggunaan konstruksi beton bertulang baja dan bahan-bahan bangunan yang ringan dan dilihat dari segi fungsi. Bentuk bangunan arsitektur modern menggunakan modul manusia, Le Corbusier, karena bangunan ditekankan pada fungsinya. Di zaman ini, ornamen merupakan suatu kejahatan sehingga perlu ditiadakan. Penambahan ornamen dianggap suatu hal yang tidak efisien karena dapat dianggap tidak memiliki fungsi. Penekanan perancangan pada space, maka desain menjadi polos, sederhana, dan bidang-bidang kaca lebar. Jenis bahan atau material yang digunakan diekspos secara polos, ditampilkan apa adanya dan tidak ditutup-tutupi sedemikian rupa sehingga hilang karakter aslinya. Sekian yang hasil presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.